Haleluya, puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk kembali memberitakan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Dan hari ini saya bicara tema yang sangat penting, yaitu keturunan orang benar. Dari kitab Amsal pasal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, suku kita bersuka cita kalau kita masing-masing yang menikah mendapatkan keturunan. Amin. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali orang sudah punya keturunan, sudah Tuhan anugerahkan anak, tetapi nggak tahu bagaimana membangun masa depan yang berhasil. Bagaimana supaya anak-anaknya mengalami kebahagiaan. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik buat kita anak-anak Tuhan. Ternyata buat anak-anak Tuhan, buat keluarga Kristen ada jaminan bahwa anak-anak kita akan merasakan kebahagiaan, akan mengalami keberhasilan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bersih kelakuannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Melalui ayat ini, kalau anak kita punya kerinduan anak-anak kita diberkati Tuhan, stop kita berbuat dosa. Iya kan? Jangan kita memberikan contoh kepada anak kita yang suka bersungut-sungut. Ya kan? Ada bahkan orang tua yang sorry nih ngomong ini, kurang ajar. Iya kan? Pulang dari rumah dengan baik-baik, tapi pulang ke rumah dia mabuk lagi. Ya kan? Jadi kerjanya setiap hari hanya mabuk. Ya kan? Bahkan ada orang tua yang sudah punya anak, tetapi masih tetap genit. Ya kan? Masih tetap selingkuh. Nah, ini mendatangkan kutuk bagi anak-anak Tuhan. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan, kalau kita mau melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, maka hidup kita pastikan harus bersih. Saya mengerti bahwa sebagai orang percaya, Yesus sudah mati di salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi tugas kita adalah kita harus menjaga hidup kita bersih. Gak mau tahu apapun keadaan kita saat ini. Sebagai orang tua mungkin kita mengalami kesulitan. Kita tidak tahu bagaimana membesarkan anak kita, karena kita punya kelemahan dalam ekonomi. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita hidup bersih, kelakuan kita benar, maka anak kita dijamin oleh Tuhan. Bagaimana supaya keturunan diberkati dan berbahagia? Maka yang pertama, harus menjauhi minuman keras dari ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, jauhilah minuman keras. Karena kenapa? Karena minuman keras membuat orang suka bertengkar. Iya kan? Orang yang suka peminum, yang mabuk sok jago. Iya kan? Nggak sadar siapa dirinya. Iya kan? Tetapi kalau kita menjauhi minuman keras, maka hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga damai kita bukan karena kita meraih atau kita minum minuman keras, tapi damai kita karena ada dari damai dari Bapa di sorga. Yang kedua, bagaimana supaya keturunan diberkati bahagia? Yang kedua, harus hidup rajin. Saya mengerti bahwa doa itu penting. Saya mengerti bahwa bergereja, pelayanan itu penting. Tetapi supaya anak-anak kita diberkati, kita harus hidup rajin. Kita harus menabur pada saat menabur. Jangan mengharapkan kita menuai tapi gak pernah menabur. Bahkan Alkitab tegas berkata, orang yang malas jangan makan. Artinya apa? Setiap orang tua yang malas sudah bisa dibayangkan anak-anaknya pasti gak berhasil. Tetapi kalau kita rajin, kalau kita menabur, maka Tuhan memberkatinya. Sehingga kita punya tabungan, kita punya dana untuk menyekolahkan anak-anak kita. Yang ketiga, bagaimana supaya keturunan diberkati dan bahagia? Maka yang ketiga, harus hidup setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada pasangan kita. Dan apapun yang Tuhan percayakan, kita harus belajar setia. Jangan kita berkata, oh ini kan cuma perkara kecil, ngapain saya mesti setia? Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Pak yang saat ini bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga, kalaupun saat ini kau hanya pegawai kecil, jangan putus asa, jangan kecewa, tapi tetaplah setia. Kenapa? Karena kalau kita setia, kita diangkat Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya keturunan diberkati dan bahagia? Maka yang keempat, harus menjaga kelakuan kita bersih. Pikiran kita jaga, hati kita jaga. Karena apa yang ada di hati kita, itulah yang akan kita keluar. Jangan sampai kita hidupnya sama dengan anak-anak dunia.
Ya kan? Kita dikuasai oleh kemunafikan, kepalsuan, tipu daya. Tapi hari ini diingatkan, kalau hati kita bersih, maka Tuhan tersenyum, maka berkat yang indah secara bersih Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga saya percaya Alkitab bilang, Daud bilang apa? Dulu aku masih muda dan sekarang sudah tua. Belum pernah saya lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kalau hidup kita bersih, maka anak-anak kita akan diberkati dan mengalami kebahagiaan. Maju terus, doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.